Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Lili Aulia dengan NIM C1B023038. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen Angkatan 23. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas, yaitu tugas pertemuan ke-12 dalam mata kuliah Manajemen Hubungan Pelanggan yang diampu oleh Bapak Bambang Purnomo SEMM. Di sini saya akan membahas materi mengenai 5 penerapan AI di berbagai perusahaan atau organisasi di Indonesia dan luar negeri. Baiklah teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkan saya menyampaikan pendahuluan dari materi kita kali ini. Nah, teman-teman, Artificial Intelligence atau AI atau kecerdasan buatan telah menjadi salah satu inovasi teknologi paling berpengaruh di era digital saat ini. AI tidak hanya mengubah cara kita bekerja, tetapi juga cara perusahaan melayani pelanggan, membuat keputusan bisnis, dan meningkatkan efisiensi operasional. Nah, dalam konteks manajemen hubungan pelanggan atau Customer Relationship Management, AI digunakan untuk memahami perilaku konsumen, memberikan layanan yang cepat dan personal, serta menciptakan pengalaman pelanggan yang lebih baik. Nah, pada tugas kali ini saya akan membahas mengenai 5 contoh penerapan AI di berbagai perusahaan atau organisasi yang ada di Indonesia maupun di dunia. Nah, untuk menunjukkan bagaimana teknologi AI ini dapat mendukung keberhasilan strategi bisnis modern. Baiklah teman-teman, langsung saja di sini kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu Tokopedia. Nah, Tokopedia adalah marketplace besar di Indonesia yang memanfaatkan AI dalam berbagai aspek operasional dan layanan pelanggannya. Adapun penerapan AI yang dilakukan oleh Tokopedia yaitu yang pertama, rekomendasi produk otomatis. Nah, AI menganalisis histori pencarian, klik, dan pembelian pengguna untuk merekomendasikan produk yang relevan secara personal. Hal ini meningkatkan peluang pembelian dan pengalaman bagi pengguna. Yang kedua yaitu Tokopedia Care Chatbot atau Customer Service All. Nah, Tokopedia menggunakan chatbot berbasis NLP, yaitu Natural Language Processing, yang bisa menjawab pertanyaan pelanggan seperti status pengiriman, cara retur, dan lain-lain. Adapun chatbot ini dapat dilakukan 24 jam dan dapat mengurangi beban customer service manusia. Yang ketiga yaitu Fraud Detection System. Dengan teknologi mesin learning, Tokopedia dapat mendeteksi aktivitas mencurigakan seperti transaksi ganda, penggunaan akun palsu, atau percobaan penipuan. Nah, sistem ini dapat mempelajari pola transaksi dan mengenali anomali secara real time. Selanjutnya, contoh kedua yaitu Gojek. Nah, Gojek adalah perusahaan teknologi berbasis aplikasi super app yang menyediakan berbagai layanan seperti transportasi, makanan, pembayaran, dan lain-lain. Adapun penerapan AI yang dilakukan oleh Gojek yaitu yang pertama, dynamic pricing dan etap prediction atau estimasi waktu tiba. Nah, sistem AI ini dapat menganalisis lalu lintas, kondisi cuaca, dan data lokasi untuk memperkirakan waktu kedatangan driver dan menentukan harga layanan secara dinamis sesuai permintaan dan ketersediaan. Yang kedua yaitu Go Fraud Detection. Nah, Gojek mengembangkan sistem berbasis AI mendeteksi aktivitas tidak wajar dari mitra maupun pelanggan seperti manipulasi GPS dan order fiktif atau refund palsu. Nah, yang ketiga yaitu rekomendasi menu GoFood. Nah, berdasarkan riwayat pemesanan dan preferensi pengguna, AI dapat memberikan rekomendasi makanan yang memungkinkan kemungkinan besar itu disukai oleh pelanggan dan dapat meningkatkan user engagement dan konversi pemesanan. Selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu Amazon.
Nah, Amazon adalah rekasa e-commerce global yang sangat maju dalam pemanfaatan AI. Adapun penerapan AI yang dilakukan oleh Amazon yaitu yang pertama Alexa atau Voice Assistant. Nah, menggunakan teknologi NLP dan machine learning untuk memahami perintah suara, menjawab pertanyaan, mengatur jadwal, dan mengontrol perangkat smart home. Nah, yang kedua yaitu warehouse automation atau robot gudang. Nah, di gudang Amazon, robot bertenaga AI mengatur logistik barang masuk dan keluar secara efisien. Mereka mengenali kode, mengangkut rak, dan mengefisiensikan waktu pengiriman. Dan yang ketiga yaitu personalized recommendation. AI menganalisis data pelanggan seperti histori pencarian, pembelian, dan ulasan untuk merekomendasikan produk secara individual. Hal ini adalah strategi utama dalam meningkatkan penjualan di Amazon. Selanjutnya, contoh yang keempat yaitu Telkomsel. Nah, Telkomsel adalah operator seluler terbesar di Indonesia yang mengintegrasikan AI dalam layanan dan infrastruktur mereka. Adapun penerapan AI dalam Telkomsel ialah yang pertama, Veronica atau Virtual Assistant. Nah, merupakan chatbot berbasis AI yang membantu pengguna mengecek pulsa, kuota, promo, hingga aktivitas paket. Tersedia di berbagai platform seperti WhatsApp dan aplikasi My Telkomsel. Yang kedua yaitu AI for Network Optimization. Nah, Telkomsel memanfaatkan AI untuk menganalisis data lalu lintas jaringan secara real time dan menyesuaikan alokasi bandwidth serta memperbaiki gangguan secara otomatis. Dan yang ketiga yaitu target marketing. Nah, di mana berdasarkan kebiasaan pengguna, data, telepon, dan lokasi pelanggan, AI dapat membantu mengirimkan penawaran produk yang sesuai dan lebih personal, sehingga lebih efektif dibandingkan pemasaran massal. Selanjutnya, contoh yang kelima yaitu Google. Nah, Google adalah pemimpin dunia dalam pengembangan teknologi AI dengan banyaknya layanan berbasis kecerdasan buatan. Nah, adapun penerapan AI dalam Google ialah yang pertama Google Search dan Ads. Nah, dalam hal ini menggunakan algoritma AI untuk memahami maksud pencarian pengguna, bahkan ketika kata kunci tidak spesifik, serta menampilkan iklan yang paling relevan berdasarkan profil pengguna dan perilakunya. Yang kedua yaitu Google Translate. Nah, dalam hal ini menggunakan Neural Machine Translation atau NMT yang memungkinkan penerjemahan antar bahasa menjadi lebih natural, cepat, dan akurat dengan memahami konteks kalimat secara utuh. Dan yang ketiga yaitu Google Photo. Nah, AI mengenali wajah, lokasi, objek, dan aktivitas foto. Pengguna bisa mencari foto hanya dengan kata kunci seperti pantai, anjing, atau ulang tahun. Nah, sistem akan langsung menampilkan hasil yang relevan. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah saya jelaskan tadi. Nah, dari kelima contoh perusahaan yang telah dibahas tadi, yaitu Tokopedia, Gojek, Amazon, Telkomsel, dan juga Google, dapat disimpulkan bahwa AI berperan sangat besar dalam meningkatkan efisiensi layanan, memperkuat interaksi dengan pelanggan, serta mempermudah pengambilan keputusan bisnis berbasis data. Nah, dengan pemanfaatan AI, perusahaan mampu memberikan layanan yang lebih cepat, akurat, dan personal kepada pelanggan, sekaligus meminimalkan resiko operasional. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan saya mengenai materi 5 penerapan AI di berbagai perusahaan atau organisasi di Indonesia maupun luar negeri. Nah teman-teman, semoga penjelasan saya tadi dapat dimengerti dan juga dapat menjadi ilmu bagi kita semua. Sampai jumpa, jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye.